Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik bahasaku, maju negeriku. Saudara mahasiswa dan penutur bahasa Indonesia tercinta, pada kesempatan ini kita membahas definisi sinonimis, definisi formal, dan definisi operasional. Apa sesungguhnya definisi itu? Definisi adalah rumusan makna atau rumusan konsep, dan pendefinisian adalah seluk-beluk perumusan definisi. Definisi merupakan rumusan makna atau rumusan konsep. Rumusan pengertian suatu objek merupakan makna dari kata, tanda bahasa, yang rujukannya adalah objek itu. Contoh, kata pensil merujuk pada objek tertentu. Kata pensil mempunyai makna sesuai dengan objek yang dirujuk oleh kata pensil. Definisi atau rumusan verbal suatu objek yang dirujuk kata pensil adalah alat tulis yang isinya arang padat yang dibungkus dengan kayu atau plastik yang digunakan untuk menulis di kertas atau di kayu. Saudara mahasiswa dan penutur bahasa Indonesia tercinta, definisi itu sesungguhnya adalah penjelasan. Penjelasan tentang sesuatu. Sesuatu itulah objek. Objek itu bisa benda, bisa tindakan, bisa sifat, dan bisa keadaan. Nah, mari kita pahami lebih lanjut jenis definisi. Berdasarkan tingkat keluasan penjelasan, definisi dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu definisi sinonimis, definisi formal, definisi operasional, definisi logis, dan definisi ensiklopedis. Definisi itu mempunyai tingkat keluasan penjelasan yang berbeda-beda antara definisi yang satu dengan yang lain. Definisi yang paling sederhana penjelasannya adalah definisi sinonimis. Dan definisi yang paling lengkap penjelasannya adalah definisi ensiklopedis. Saudara mahasiswa dan penutur bahasa Indonesia yang tercinta, untuk menyederhanakan uraian dan memudahkan pemahaman, uraian ini fokuskan pada 3 definisi, yaitu definisi sinonimis, definisi formal, dan definisi operasional. Definisi sinonimis. Definisi sinonimis ini definisi yang paling sederhana, yaitu rumusan pengertian dengan menyebutkan sinonim dari kata yang didefinisikan. Contoh, ayah adalah bapak. Jadi, untuk menjelaskan apa makna kata ayah itu, dicari sinonim dari kata ayah, yaitu bapak. Duit adalah uang. Untuk menjelaskan makna duit, dicarikanlah sinonim dari kata duit, yaitu uang. Definisi sinonimis yang ketiga adalah Umi adalah ibu. Umi dijelaskan maknanya dengan cara mencari sinonim dari kata umi, yaitu ibu. Maka orang menjadi tahu bahwa umi itu bermakna sama dengan ibu. Definisi berikutnya adalah definisi formal. Ciri definisi formal adalah terdiri atas sebuah kalimat. Dari segi bentuknya, definisi formal itu terdiri atas satu buah kalimat. Yang kedua, definisi formal itu mengandung ciri umum dan ciri khusus suatu objek. Yang ketiga, definisi formal lazim digunakan untuk rumusan definisi entry kamus. Jadi, apabila para mahasiswa dan penutur bahasa Indonesia membuat kamus, maka yang digunakan adalah definisi formal, yaitu definisi yang secara fisik berupa sebuah kalimat yang mengandung ciri umum dan ciri khusus suatu objek, dan definisi itu lazim digunakan untuk entry kamus. Contoh definisi formal. Kapal adalah alat transportasi laut yang mengangkut barang dan penumpang dalam jumlah yang banyak. Terbuat dari besi atau kayu dan selalu digerakkan dengan mesin atau kadang-kadang layar. Contoh definisi formal yang lain. Jam tangan adalah penunjuk waktu yang dipasang di tangan. Para mahasiswa yang kami cintai, agar Anda bisa memahami secara baik dan bisa mempraktekkan membuat definisi formal secara baik, maka kami berikan cara untuk membuat definisi formal. Pertama, tentukan entry atau kata yang akan didefinisikan, misalnya kapal, bintang, bulan,
datang, pergi, gembira, dan lain-lain. Tentukan kata yang akan didefinisikan. Setelah ditemukan atau setelah ditentukan kata yang didefinisikan, maka lakukan inventaris unsur makna yang dimiliki kata yang akan didefinisikan. Jadi telusuri unsur makna dari kata-kata yang akan didefinisikan. Biasanya dilakukan dengan cara membuat tabel. Unsur makna itu ditulis ke bawah. Kemudian kelompokkan unsur makna umum dan unsur makna khusus. Unsur makna itu susun menjadi sebuah kalimat dengan menyatakan unsur makna umum lebih dahulu, kemudian diikuti oleh unsur-unsur makna khusus. Nah, itulah langkah-langkah membuat definisi formal. Definisi yang lazim digunakan untuk menjelaskan makna entry kamus. Mari kita lihat praktek berikut ini, yaitu setelah kita menentukan kata yang akan kita definisikan, misalnya kata bus dan taksi, maka kata bus dan taksi tadi kita telusuri unsur maknanya, kita inventaris, kita daftar unsur maknanya. Seperti ini, misalnya antara bus dan taksi itu dapat ditemukan unsur maknanya adalah alat transportasi darat, rute sudah ditentukan, biaya sudah ditentukan, jumlah penumpang banyak. Nah, kemudian sediakan tanda plus dan minus. Apabila unsur makna itu dimiliki oleh kata yang akan didefinisikan, maka berikan tanda plus pada baris unsur makna itu dan berikan tanda plus di bawah kata yang mempunyai unsur makna itu. Misalnya, alat transportasi darat, unsur makna yang dimiliki oleh kata bus, maka diberikan tanda plus di bawah kata bus itu. Rute sudah ditentukan, juga dimiliki oleh kata bus, maka berikan tanda plus. Begitu seterusnya, semua unsur makna yang dimiliki oleh kata itu berikan tanda plus. Sebaliknya, apabila unsur makna ini tidak dimiliki oleh kata yang akan kita definisikan maknanya, maka berikan tanda minus. Contoh, rute sudah ditentukan, itu tidak dimiliki taksi, maka lurus dengan kolom kata taksi itu berikan tanda minus. Biaya sudah ditentukan, unsur makna ini juga tidak dimiliki oleh kata taksi, maka berikan tanda minus kata taksi itu. Jumlah penumpang banyak, ini juga tidak dimiliki kata taksi, maka berikan tanda minus. Bus itu punya unsur makna, alat transportasi darat, sudah ditentukan, biaya sudah ditentukan, dan jumlah penumpang banyak. Taksi mempunyai unsur makna, alat transportasi darat, rute tidak ditentukan, kemudian biaya belum ditentukan, dan jumlah penumpang sedikit. Lawan dari banyak adalah sedikit. Nah, unsur makna yang sudah kita inventaris tadi, kita kelompokkan atau kita klasifikasikan, yaitu kita kelompokkan makna yang menjadi ciri umum dan makna yang menjadi ciri khusus. Ciri umum itu artinya makna yang dimiliki oleh kata itu dan dimiliki kata yang lain. Contohnya, unsur makna alat transportasi adalah dimiliki oleh kata taksi dan bus. Lengkapnya, ciri umum yang dimiliki oleh taksi dan bus. Kemudian, ciri khususnya juga kita kelompokkan di bagian ciri khusus, yaitu rute perjalanan bebas, biaya ditentukan berdasarkan jarak yang ditempuh, jumlah penumpang umumnya sedikit. Ini adalah ciri khusus yang dimiliki oleh taksi. Sedangkan rute perjalanan sudah ditentukan, biaya sudah ditentukan, dan jumlah penumpang banyak. Ini adalah ciri khusus kata bus. Dikelompokkan jadi satu. Nah, apa sih sesungguhnya ciri khusus itu? Ciri khusus adalah ciri yang hanya dimiliki oleh kata itu. Misalnya, ciri yang hanya dimiliki oleh kata taksi, tetapi tidak dimiliki oleh kata bus. Sebaliknya, ciri khusus kata bus adalah ciri yang hanya dimiliki oleh kata bus, tetapi tidak dimiliki oleh kata taksi. Jadi, ciri khusus inilah yang orang lain atau ahli lain menyebutnya ciri pembeda. Nah, selanjutnya bagaimana caranya membuat definisi? Cara membuat definisi adalah unsur-unsur makna yang dimiliki oleh kata tersebut satukan, jadikan sebuah kalimat. Unsur-unsur makna itu unsur makna umum
nyatakan dulu, kemudian baru diikuti dengan unsur-unsur makna khusus. Contohnya, di dalam kata bus dan taksi yang menjadi ciri umum atau unsur makna umum atau unsur makna bersama adalah alat transportasi darat. Dikatakan sebagai makna umum atau ciri umum karena dimiliki oleh kata yang lain juga, yaitu unsur makna alat transportasi darat dimiliki oleh kata taksi dan juga dimiliki oleh kata bus. Maka unsur makna alat transportasi darat merupakan unsur makna umum atau unsur makna bersama. Nah, dalam buat definisi itu disebut lebih dulu atau dinyatakan lebih dulu. Kemudian ciri khusus itu disebut setelah ciri umum. Nah, untuk taksi yang ciri khususnya adalah rute perjalanan bebas, biayanya tergantung jarak yang ditempuh, dan umumnya jumlah pengunjung sedikit. Nah, untuk ciri khusus taksi juga begitu, disebut kemudian seperti ini. Dengan demikian, maka kita bisa merumuskan definisi formal secara mudah, yaitu gabungkan unsur makna yang dimiliki oleh suatu kata, kemudian ciri umum itu letakkan di awal, kemudian diikuti dengan ciri-ciri khusus atau unsur makna khusus dari kata yang kita definisikan. Contoh, taksi adalah alat transportasi darat yang rute perjalanannya bebas, biayanya tergantung jarak yang ditempuh, dan umumnya jumlah penumpang sedikit. Definisi formal dari kata bus, bus adalah alat transportasi darat yang rute perjalanannya tertentu, biaya penumpang sudah ditentukan, dan umumnya jumlah penumpang banyak. Lalu saudara, kita bahas definisi yang sangat penting, yaitu definisi operasional. Apakah definisi operasional ini? Definisi operasional adalah rumusan pengertian yang berupa penjelasan yang digunakan untuk pedoman kerja. Jadi, jika seseorang ini bekerja agar kerjanya terarah, maka perlu didefinisikan istilah-istilah khusus yang akan diuraikan atau dikerjakan. Misalnya seseorang akan menulis, maka orang harus membuat definisi operasional dari istilah-istilah yang digunakan di dalam penelitian itu atau di dalam tulisan itu. Definisi operasional adalah definisi yang dijadikan pedoman untuk bekerja. Bekerja itu misalnya menulis, membuat peraturan, membuat undang-undang, menjalankan sebuah koperasi, menjalankan sebuah lembaga pendidikan, menjalankan sebuah yayasan. Nah, istilah-istilah khusus yang memungkinkan menimbulkan perbedaan penafsiran perlu dirumuskan definisi operasional supaya orang tidak menafsirkan sesuai dengan kehendak masing-masing. Dengan definisi operasional ini, maka orang lain diminta untuk mendefinisikan kata atau istilah sesuai dengan yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang, dirumuskan oleh peneliti, dirumuskan oleh pembuat yayasan, dirumuskan oleh pengelola lembaga tertentu. Begitulah pentingnya definisi operasional. Definisi operasional sering juga disebut dengan pembatasan istilah, karena sebuah kata mengandung banyak makna. Oleh karena itu, perlu dipilih sebuah makna dari makna yang banyak itu sehingga diperoleh makna yang sesuai dengan tujuan tulisan atau tujuan kegiatan. Ciri definisi operasional dituliskan dalam satu kalimat atau lebih. Jadi, definisi operasional bisa satu kalimat dan bisa lebih dari satu kalimat. Definisi operasional digunakan untuk membatasi sebuah pengertian dari kata yang punya makna yang lebih dari satu. Ciri definisi operasional yang ketiga adalah definisi operasional digunakan untuk pedoman menulis atau menjalankan kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu itu dapat berupa menjalankan sebuah lembaga pemerintahan, untuk menjalankan yayasan, untuk menjalankan koperasi, untuk menjalankan suatu kegiatan tertentu. Contoh definisi operasional. Kata pemuda mempunyai sejumlah pengertian. Contoh dalam judul seperti ini, aspirasi pemuda Sumatera Barat di bidang pendidikan. Pemuda adalah orang yang berusia antara 12 tahun sampai dengan 40 tahun. Itu pengertian yang pertama. Nah,
Di samping punya pengertian pertama, pemuda itu juga punya pengertian atau punya makna yang kedua, yaitu pemuda adalah orang yang mempunyai semangat yang lazim dimiliki oleh orang muda. Nah, pada yang kedua ini, dia tidak tergantung pada usia, tapi tergantung pada sifatnya, yaitu sifat orang yang punya sifat layaknya yang dimiliki orang muda. Dia bergairah, aktif, ya, semangat. Nah, apabila ada orang seperti itu, meskipun orangnya tua, bahkan manula, maka orang itu dapat dikategorikan pemuda dalam definisi yang kedua. Nah, karena kata pemuda mempunyai dua makna, maka penulis perlu menjelaskan, penulis perlu menetapkan makna yang mana yang dipakai di dalam tulisannya atau dipedomani dalam tulisannya. Apakah makna pertama atau pada makna yang kedua? Nah, itulah pentingnya definisi operasional. Nah, misalnya penulis memilih yang dimaksud pemuda dalam penelitian ini adalah orang yang berusia antara 12 tahun sampai dengan 40 tahun. Jika definisi operasional yang pertama itu yang digunakan, maka pengertian yang kedua, pemuda adalah orang yang punya sifat layaknya orang muda, itu tidak dipakai. Dan demikian hanya definisi yang dipilih atau yang jadikan definisi operasional itulah yang dipedomani di dalam penulisan atau penelitian. Oleh karena itu, misalnya dalam penelitian, maka sampel dari responden dalam penelitian ini adalah orang yang berusia 12 tahun sampai dengan 40 tahun. Contoh definisi operasional yang lain. Misalnya ada penelitian yang berjudul Kesantunan Berbahasa Petugas Perpustakaan Badan Bahasa Republik Indonesia dalam Melayani Pengunjung. Ini ada beberapa kata yang perlu dirumuskan definisi operasionalnya agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda pada para pembaca penelitian ini. Kata yang perlu diberikan definisi operasional di dalam judul penelitian tersebut adalah kesantunan berbahasa. Apa yang dimaksud kesantunan berbahasa di dalam penelitian ini? Misalnya, seorang peneliti menentukan kesantunan berbahasa adalah perilaku berbahasa verbal yang bersifat lisan untuk melindungi citra diri pelaku tutur. Kata yang mana lagi yang perlu diberikan definisi operasional? Salah satu frasa yang perlu diberikan definisi operasional dalam judul tersebut adalah petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan dalam judul tersebut dapat diberikan definisi operasional pegawai perpustakaan Badan Bahasa Republik Indonesia yang bertugas di bagian pelayanan peminjaman dan pengembalian buku. Jadi itulah yang dimaksud dengan petugas perpustakaan yang diteliti di dalam penelitian dengan judul tersebut. Jadi pegawai perpustakaan Badan Bahasa Republik Indonesia bagian yang lain itu tidak menjadi sasaran dari penelitian ini berdasarkan definisi operasional yang dibuat oleh pelitinya seperti itu tadi. Nah, berdasarkan judul tersebut, yang perlu diberikan definisi operasional adalah kata melayani. Kata melayani dalam judul tersebut dapat diberikan definisi operasional kegiatan menjawab pertanyaan, memberi saran, memberi petunjuk, mencarikan buku yang dipinjam, dan menyerahkan buku kepada pengunjung. Jadi itulah yang dimaksud dengan melayani, yaitu kegiatan menjawab pertanyaan, memberi saran, memberi petunjuk, mencarikan buku yang dipinjam, dan menyerahkan buku kepada pengunjung. Dalam judul tersebut, yang perlu juga diberikan definisi operasional adalah kata pengunjung. Kata pengunjung dapat diberikan definisi operasional semua orang yang terdaftar sebagai anggota perpustakaan Badan Bahasa Republik Indonesia yang sedang proses meminjam, mengembalikan, dan minta informasi buku di Perpustakaan Badan Bahasa Republik Indonesia pada Januari 2021 sampai dengan 30 Desember 2021. Jadi dalam definisi operasional juga bisa disebutkan batasan waktunya kapan.
Dan demikian peneliti atau penulis tidak mengamati kesantunan berbahasa dalam proses melayani pengunjung, tetapi yang diteliti atau yang ditulis adalah kesantunan berbahasa petugas Perpustakaan Badan Bahasa Republik Indonesia dalam melayani pengunjung yang dilayani pada Januari 2021 sampai dengan 30 Desember 2021. Nah, jadi definisi operasional yang membantu penulis atau yang bekerja untuk membatasi pada bagian-bagian tertentu atau pada waktu tertentu saja, sehingga dapat difokuskan pekerjaan penulis atau pekerjaan peneliti. Saudara mahasiswa tercinta dan penutur bahasa Indonesia yang kami hormati, itulah uraian tentang definisi sinonimis, definisi formal, dan definisi operasional. Semoga bermanfaat. Baik bahasaku, maju negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.